صرح ساحرنا صرح ساحرنا صرح ساحرنا صرح ساحرنا صرح ساحرنا صرح ساحرنا تبدى. Ya, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dinni kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita semua masih dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, salam dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian di dalam. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya mengurangi semangat saya ini karena tadi banyak tinggal dikit ini. Ibu-ibu pada banyak pulang. Tapi nggak apa-apa, ini karena waktunya sangat pendek, saya ingin sedikit to the point saja. Sebagaimana kita ketahui, tidak lama lagi kita akan puasa ya, melaksanakan Siyamur Ramadan, tinggal menghitung hari. Dan ada satu tradisi yang sangat bagus, yaitu setiap Ramadan orang selalu suka menghatamkan Al-Quran, ya kan? Ada yang sekali, dua kali, tiga kali, bahkan sampai berkali-kali. Nah, barangkali pada kesempatan singkat ini saya hanya sekedar ingin mengingatkan dan ingin menyampaikan pesan bahwa kebiasaan kita membaca, menghafal, menghatamkan Al-Quran setiap Ramadan tentu saja itu sangat bagus sekali, pahalanya berlipat ganda. Tetapi alangkah baiknya kalau kita baca Al-Quran itu sebaiknya disertai artinya. Ya, kita harus tahu apa yang kita baca. Kita tahu maknanya apa, artinya apa. Sebab begini, kebanyakan saya perhatiin, ya saya juga sebagai mu'alaf seperti ini yang ada semua di sini, karena kita sebagai mantan Kristen, ketika kita masuk Islam kita suka mengkritisi orang-orang yang memang Islam sejak lahir. Ya, kenapa kok mereka begini? Kenapa kok mereka dalam kehidupan sehari-hari kok dari dulu gitu aja? Pemahaman tentang Islam ya gitu-gitu aja. Ya, tidak ada, kurang sekali ada peningkatan, apalagi pemahaman tentang Al-Quran. Kenapa? Karena kebanyakan umat Islam saya perhatikan membaca Quran itu jarang sekali mau tahu artinya. Dan paling banyak membaca Quran hanya memilih surat-surat tertentu dan dibaca pada waktu-waktu tertentu. Umpamanya ya, maaf saja, umumnya satu yang sudah membudaya, Yasinan. Itu dari waktu ke waktu itu aja, Yasin itu, dari itu ke itu. Sementara yang dibaca pun tidak tahu artinya. Dan banyak juga saya perhatiin orang yang hafal surat Yasin ketika dikasih Quran benaran suruh baca yang teksnya surat Yasin nggak tahu baca ternyata. Oh, rupanya cuma dihafal, ya kan? Hanya hafalan gitu kan. Dikasih teks aslinya nggak bisa baca. Nah, sudah begitu nggak tahu artinya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu ya, bagaimana kita mengamalkan perintah Allah di Quran itu kalau yang kita baca tidak dipahami, tidak dimengerti? Coba, ini adik-adik semua ya, ada yang kuliah, masih sekolah, belajar bahasa Inggris gak? Belajar? Nah, bahasa Inggris, banyak orang kuliah kan kursus bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Jerman, banyak kan? Untuk kepentingan dunia. Pertanyaannya ketika belajar bahasa Inggris, Prancis, Jerman dan sebagainya itu, apakah itu dibaca? Tidak, yang lebih utama saya yakin orang kuliah atau kurs itu yang dia ingin tahu itu artinya itu. Ya tak? Membaca, menghafal bahasa Inggris tidak ada maknanya sama sekali kalau tidak tahu artinya. Bagaimana sekarang? Kita mau melakukan sesuatu yang diperintahkan yang dalam bahasa Inggris kalau kita baca tanpa dimengerti. Sama juga.
Bagaimana kita membaca Quran, kita membedakan mana perintah, mana larangan, ya. Kalau yang kita baca hanya dibaca, dilakukan tanpa dimengerti. Ketika kita membaca ayat Quran, kalau kita beramal soleh, kata Allah akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kagak happy, nggak bahagia, nggak enjoy, nggak senang, kagak ngerti. Kalau kita berbuat dosa ini, Allah ancamkan neraka jahanam, nggak takut, nggak ciut, nggak gentar, karena nggak mengerti yang dibaca. Ya, tak? Jadi membaca Quran harus disertai dengan artinya, pengertian, maknanya. Kemudian setelah itu kita berusaha mengamalkan. Karena orang yang membaca satu surat tertentu, umpamanya Yasin doang, Al-Kahfi doang, di malam tertentu dan dipilih hari-hari tertentu, malam Jumat biasanya. Ya, itu yang saya bilang, itu kekeliruan kita selama ini di sana, membuat kita wawasan umat Islam sangat minim, mudah dibohongin, ya, oleh misionaris, penginjil atau orang lain. Ya, kenapa? Karena hanya membaca tanpa pernah mau tahu artinya. Baca Quran berpahala, tapi bisa dapat dosa loh. Bisa. Contoh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apakah dibaca doang ayat itu? Dihafal? Oh enggak. Ada yang ayat Allah mau di sana, ada yang Allah tuntut di sana. Puasa Ramadan. Kalau kita baca dapat pahala, kalau kita nggak puasa, gedean mana pahala sama dosa? Dan dosa kan? Gedean dosa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Dihafal doang? Tidak. Banyak kita hafal, semua orang hafal. Tapi dalam kenyataan prakteknya tidak sesuai. Ada anak yatim, orang miskin minta berdepan pintu aja udah diusir. Sana, nggak ada. Itu dapat dosa kita. Kenapa? Kan bertentangan apa yang kita hafal kan. Yang diperintahkan itu jangan uharding, usir anak yang dikasih makan malah tak usir. Bertentangan. Jadi membaca Quran itu harus disertai pengertian. Ya, kalau kita membaca tanpa mengerti, yang diperintah lewat, yang dilarang lewat. Saksi contoh. Ada buku 2 di tangan saya. Ini namanya komik full color. Ini dari semua buku saya 53 judul, ini termasuk paling laku. Ya, ini full color dan selamatkan anak cucu kita dari pemurtadan. Minimal kita punya anak atau cucu. Dengan membaca ini insya Allah akan bisa membentengi dari pemurtadan. Ini paling bestseller. Di sekolah-sekolah bahkan guru menyuruh orang tuanya untuk membeli. Kalau buku satu ini, buku saya yang ke-53, judulnya menjawab berbagai pembusukan terhadap Islam. Apa pembusukan? Contoh begini. Ini jangan pandang enteng ya. Selawat. Selawat, setiap hari kita berselawat kepada Rasulullah. Berapa banyak kali setiap hari. Salawat itu ternyata menjadi andalan orang Kristen. Katanya apa? Lah orang Islam ini coba tiap hari kirim salawat kepada nabinya. Nabinya masih dikubur, belum selamat, minta kirim salawat. Kalau nabinya belum selamat, apalagi kita katanya. Tapi Yesus sudah di surga. Doain mereka, nyiapin tempat bagi mereka. Coba. Jadi kalau orang awam, ini orang awam iya ya. Kok masa nabi kita Yesus tak doain? Kalau Yesus doain mereka, kan lebih hebat di sana kan, hebat di mereka, lebih bagus di dia. Kenapa? Karena mereka nggak paham apa makna hikmah bersalawat itu. Kemudian poligami, poligami jangan lupa andalan utama orang Kristen menyerang Islam. Seolah-olah poligami itu ajaran Rasulullah, padahal mereka lupa poligami itu sudah ada jauh sebelum Rasulullah lahir. Bahkan orang-orang terdahulu dan Nabi terdahulu melakukan poligami tanpa batas. Nabi Daud punya banyak istri, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Salomo punya istri 700, gundik 300, 1000. Itu tertulis di mana? Di kitab suci mereka, orang Kristen, di Alkitab. Justru kedatangan Rasulullah membatasi paling banyak 4, nggak bisa berbuat adil 1. Jadi poligami bukan wajib. Oh kalau wajib ini sudah banyak ini dosa nih bapak-bapak ini.
Saya juga ikut berdosa, saya mampu lahir batin istri nggak banyak itu, mestinya kan 2 atau 3, 4 lah. Ya kalau wajib kan harus dilakukan, nggak dilakukan kan dosa kan? Karena itu solusi. Ada apa di balik hikmah poligami? Pasti ada. Nggak mungkin Allah salah. Kalau salah itu suami ibu yang salah. Kalau yang salah pasti orang laki yang salah. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan Quran. Quran nggak mungkin salah. Apa di hikmah di balik poligami nanti dibaca di buku ini. Terus masalah teroris itu juga andalan orang Kristen untuk seolah-olah Islam ajaran teroris, Quran sumber ajaran teroris. Leluhur Nabi kita juga ya berampunya istri Sarah dan Hajar, Sarah dapat anak Ishak, Ishak beranak cucu Bani Israel, Yesus tuh. Hajar budak, Sarah dapat anak Ismail beranak cucu orang Arab, berarti Nabi Muhammad keturunan budak, kita Islam keturunan budak, kan begitu kata. Bagaimana cara menjawabnya? Nah itu kita harus butuh ilmu. Ini ada dalam buku ini. Jadi hadirin sekalian, kalau kita baca Quran paham artinya itu nggak bakalan kita murtad atau dimurtadkan. Memilih pemimpin non muslim juga nggak bakalan mau. Berbuat dosa kecil aja mikir kita. Gunjing aja coba bagaikan makan sudah kita mati yang busuk siapa yang mau. Berzina, berbohong, apa semua ada ancaman-ancaman di dalam Al-Quran. Tapi mana ayatnya kita tidak pernah tahu baca karena tidak tahu artinya. Nah kebanyakan umat Islam ini awam. Ya maaf saja, bukan semua ya. Sebagian besar umat Islam itu awam terhadap Quran. Makanya kehidupan mereka ya begitu-gitu aja, tidak sesuai apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah. Beragamanya cuma sekedar Islam KTP. Kenapa? Karena awam. Dan awam ini banyak orang beranggapan awam itu orang di pedesaan, di pedalaman. Padahal tidak. Awam itu orang paling berbahaya. Awam di perkotaan, orang-orang ada di parlemen, di pemerintahan itu S1, S2, profesor, doktor, banyak awam. Itu yang berbahaya. Awam di orang kampung betul. Lihat anak-anak kecil di kampung ngaji loh mereka di surau-surau di langgar kata bilang musuh. Iya kan? Suruh baca Quran bisa loh anak-anak kampung. Mereka awam wawasan. Tapi awam paling berbahaya orang di perkotaan di parlemen Coba orang nomor 1 mentok awam baca coba la haula wala quwata illa billah aja nggak bisa. Salam lulu betul kan? Laka astagfirullah. Lah orang nomor 1 kan sudah mentok. Ada lagi orang nomor 1 dulu perempuan. Coba Allah SWT gimana itu? Allah sup. Aduh. Allah subhanahu wa ta'ala nggak bisa. Betul kan? Ya. Itu awam namanya kan? Awam terhadap Quran. Ada lagi bu-ibu ya. Profesor, doktor, haji, anggota DPR. Menjadi apa? Penasihat Kanjeng Dimas. Betul, ada. Profesor, doktor, haji, anggota DPR. Jadi penasihat Kanjeng Dimas. Nggak masuk akal gak percaya menggandakan duit itu. Ada menteri. Menteri zaman Pak Harto dulu. Menteri pendidikan. Dia datang ke satu pesantren, ustadznya bawa anak-anak kecil yang hafal Quran. Apa kata ustadz? Pak Menteri, anak-anak kecil semua ini sudah hafal 30 juz. Apa kata Menteri? Luar biasa ya. Masih berapa juz yang belum katanya? Coba. Masih berapa juz lagi yang belum katanya? Menteri Pendidikan titelnya profesor doktor. Orang sudah hafal 30 juz masih ditanya masih berapa yang belum coba. Ini kan berarti awam juga kan? Jadi mereka itu pinter di bidang mereka itu saja. Tapi giliran Quran blank. Coba orang nomor 1 yang dulu nomor 1 kasih Quran kira-kira bisa baca nggak? Saya yakin nggak bisa. Kalau baca paling terbata-bata. Mungkin Quran 1, 2 kali bisa kali. Ya Allah quwata nggak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala nggak bisa. Gimana itu? Nah ini yang makanya kita jangan heran Al-Maidah 51 itu 21 kali sidang itu baru bisa putus cuma 1 ayat Quran. Itu jadi awam semua nih orang-orang ini kan bahkan sampai hakim sudah jadi awam semua. Itu sangat berbahaya.
Kenapa? Karena mereka awam terhadap Quran, pinter di bidang dia tapi Quran blank. Oleh sebab itu kita harus baca Quran, sistemnya dirubah. Kalau dulu hanya dibaca dilakukan, dibaca pada malam tertentu surat-surat itu, jangan baca semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kenapa? Karena setiap surat punya kelebihan dan keutamaan masing-masing. Ini cuma Yasin tok nggak tahu artinya. Dipilih surat itu yang membuat kita. Kalau kita baca Quran, kita pahami artinya, kita amalkan, insya Allah Bapak dan Ibu, kita akan terjadi perubahan dalam hidup dan kehidupan kita. Yakin. Kata Allah apa? Innallaha. Bagaimana? Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau mereka tidak mau merubah. Jadi kalau mau terjadi perubahan dalam hidup dan berumah kita, rubah sistemnya selama ini. Betul baca Quran sampai hatam pahalanya besar, tapi mengerti jauh lebih besar, mengamalkan jauh juga lebih besar. Contoh, nih, ini kan saya sudah bilang, buku ini kan sangat bagus. Bukna'a totok, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Bukna'a totok bi mo pirah, mau antok bi intau bobutaan tumuot ko isilam no baca kom bukna'a. Ogian ko inimu akan memangoy mo gamak ko na. Igay. Loh, kok diam semua? Aneh. Kok diam semua? Kok nggak ada reaksi? Kagak ada reaksi sama sekali ya. Diam. Kenapa diam? Kagak mengerti. Kenapa nggak mengerti? Kenapa? Bukan karena bahasanya kan? Oh, sama aja kita baca Quran. Al-Quran itu bukan bahasa kita. Kalau kita baca tok nggak tahu artinya, apa bedanya sama tadi? Ayo, apa bedanya? Apa bedanya? Padahal Allah menjanjikan sesuatu yang sangat menggiurkan, kita tidak laksanakan. Kita diamin aja, yang diperintah kita diam aja, dilarang kita diam, karena mengerti. Sekarang Ibu, Bapak, saya terjemahkan ya. Saya terjemahkan yang saya baca tadi. Cepat dia dapat ya. Buku ini sangat bagus sekali. Banyak orang Kristen masuk Islam ya. Buku ini sangat bagus sekali. Banyak orang Kristen masuk Islam gara-gara baca buku ini. Aku berikan gratis kalau mau mengambil ke depan sini. Ayo silakan. Tuh. Nah itu. Pertanyaannya, mana yang dapat buku tadi? Satu orang yang dapat buku aja. Sini yang dapat buku saja. Sini yang dapat buku, maju ke depan. Maju yang dapat buku. Namanya siapa? Mustaqim. Namanya siapa? Zakia. Kenapa antum maju ke depan? Ambil buku. Ngambil buku. Kenapa maju ke depan? Ambil buku. Oh, salah. Mereka berdua maju ke depan karena mengerti apa yang saya ngomong tadi. Buktinya pertama nggak mengerti, diam kan. Begitu saya terjemahkan, mengerti kan? Maju kan? Nah, ambil. Saya janji kan, kalau maju ke depan saya kasih. Anda maju ke depan saya kasih, ambil. Ya, silakan. Ya, udah silakan. Saya tepati janji saya kan? Nah, saya tepati janji saya karena melakukan perintah saya kasih hadiah, saya kasih benaran. Loh, apakah Allah ingkar janji? Saya tanya, mungkin nggak Allah ingkar janji? Allah nggak ingkar janji. Tapi kata Allah dalam surat, itu surat Fatir, surat 35 ayat 5. Surat 2, 186. Allah berfirman begini, ada Quran? Ada? Coba lihat. Satu aja, ada. 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuli wa yu'minu bi la'allahum artinya apa? Ayo. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, jawablah bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan apabila hamba-hambaku memohon kepadaku. Tetapi hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Jadi kata Allah, Allah akan kabulkan apapun yang kita minta. Tapi syaratnya Allah minta tadi apa? Hendaklah mereka memenuhi perintahku.
Pertanyaannya, bagaimana kita mau memenuhi perintah Allah dalam Quran kalau kita baca tidak dimengerti? Mustahil bukan? Tidak mungkin mengerti, nggak mungkin lakukan loh, tidak dimengerti waktu dibaca. Cuma dihafal, dilakukan. Kalau kita baca, kita pahami, kita amalkan, yakin Allah pasti tepati janjinya. Kata Allah apa? Kalau mereka mohon kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi Allah tidak mungkin ingkar janji. Cuman cara Allah mengabulkan tidak seperti saya tadi serta-merta. Ada yang langsung juga. Doa kita langsung diijabah ada. Kedua, diganti nikmat yang lain. Kita minta ini Allah kasih itu. Ketiga apa? Ditunda waktunya. Enggak sekarang tapi mungkin nanti. Dan yang keempat, apa yang keempat? Tidak dikabulkan di dunia, tapi yakin pasti ada catatan amal buat kita di akhirat. Ya, itu jangan kita lupa. Harus kita yakin. Makanya dalam satu kisah, Rasulullah pernah berkisah di depan sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Di akhir zaman ada orang keheranan loh. Kok dia dimasukkan ke surga? Padahal dia merasa amalnya nggak banyak. Datanglah malaikat. Apa kata malaikat kepada orang itu? Sebenarnya inilah doa-doamu dulu di dunia yang tidak dikabulkan oleh Allah. Oh, rupanya ada catatan, ya kan? Apapun yang itu ada, Allah kabulkan. Tidak dikabulkan, tapi di akhir ada. Harus kita yakin. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi pada kesempatan Ramadan besok ini, puasa, ya, sistem membaca Al-Quran kita rubah, ya. Usahakan apa yang ibu adik baca itu kita pahami artinya. Jangan-jangan kita baca itu janji Allah yang sangat menggiurkan. Kalau kita amalkan dikabulkan, tapi karena tidak mengerti kan lewat. Nah seperti tadi, begitu saya terjemahkan, oh coba kalau saya pegang buku 50, kalau saya pegang 50 buku, saya rasa habis tadi keroyok deh, ya kan? Habis berebutan semua. Nah gitu. Karena apa? Karena mengerti. Jadi kalau mengerti, kita lakukan, Allah juga pasti akan kabulkan apa yang kita minta. Nah ibu-ibu, untuk itu pada kesempatan ini karena waktu yang pendek masih ada apa? Quiz. Jadi saya tidak panjang lebar, cuma itu pesan saya, rubah sistem cara mengaji. Mengaji jalan terus, tapi jangan hanya memilah-milah surat-surat tertentu, jangan hanya dibaca pada hari-hari tertentu, baca semuanya di Al-Fatihah sampai Anas, pahami artinya dan selalu berusaha amalkan. Insya Allah akan terjadi perubahan dalam hidup dan penghidupan kita. Minimal Allah kasih rezeki dari kita, pada kita dari jalan yang tidak kita sangka, yang tidak kita duga. مشرقا في الظلمات كما نار الدرب علما